Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walaupun hanya secara virtual untuk melakukan presentasi dari hasil observasi di SMA Darul Hijrah Martapura. Dan adapun kelompok kami adalah beranggotakan Ahmad Nabil Reza Azril, Alda Fitria, Muhammad Adam Ramsi, Muhammad Rizal Ikhwandi, Nova Indriana, Selvina Trihartati, dan saya sendiri sebagai moderator Neza Syarif Khan. Untuk pemaparan materi pertama, saya persilahkan kepada pemateri. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kami melakukan observasi di SMA Darul Hijrah. Hal yang latar belakang kami melakukan observasi ke SMA Darul Hijrah Putra adalah dikarenakan adanya kendala yang terjadi dalam proses belajar dan pembelajaran yang dapat menghambat tujuan pembelajaran sehingga selesai. Oleh karena itu, kami melakukan observasi untuk mengatasi dan juga menganalisis masalah-masalah belajar yang terjadi di sana. Mungkin profil sekolah SMA Darul Hijrah Putra ya ini berada di Desa Cindai Alus, RT 8 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sekolah ini termasuk sekolah swasta dan memiliki kepala sekolah bernama Rajul Rahman PD PD. Guru 7 orang, jumlah siswa laki-laki 334 orang, jumlah siswa perempuan 0, dan memiliki jumlah kelas 12. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Sudah kita perdengarkan latar belakang dari observasi ini dan profil sekolah. Baiklah, ke selanjutnya kami akan mempresentasikan tabel indikator dari observasi kami. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pernyataan yang pertama, kami memberi nilai 3 karena untuk guru di sana itu memberikan kesempatan untuk peserta didik yang bervariasi agar peserta didik tersebut memahami atau menguasai materi yang diajarkan. Untuk pernyataan yang kedua, kami memberi penilaian 3 juga. Dengan alasan guru tersebut menyesuaikan apa yang dipahami oleh peserta didik. Jika peserta didik tidak memahami pembelajaran tersebut, maka materi akan diganti dengan apa yang dipahami dengan peserta didik. Selanjutnya, pernyataan yang nomor 3, kami memberi nilai 2 karena guru di sana kurang menjelaskan alasan mengapa pelaksanaan kegiatan itu dilakukan. Untuk pernyataan nomor 4, kami memberi nilai 4 karena guru di sana terus memotivasi peserta didik untuk keberhasilan peserta didik di sana.
pernyataan nomor 5 kami beri nilai 4. Dengan alasan guru di sana juga memperhatikan bagaimana situasi peserta didik pada saat itu. Untuk pernyataan yang nomor 6, kami memberi nilai 4 karena guru di sana menanyakan sebelum pembelajaran berakhir, guru menanyakan apakah sudah memahami pembelajaran atau materi yang sudah disampaikan. Jadi guru di sana bertanya sebelum mengakhiri pembelajaran di sana untuk membuat rancangan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, sebelum pengamatan, yang pertama jawaban kami adalah kebahasan karya ilmiah mengenai denotasi dan konotasi untuk mencapai pembelajaran tersebut dengan cara memberi pemaparan materi dan memberikan latihan, tujuannya agar siswa bisa membedakan mana kalimat denotasi dan konotasi. Untuk sebelumnya kami mewawancarai guru mata pelajaran bahasa Indonesia karena untuk guru mata pelajaran sejarah itu materinya sudah habis dipelajari. Untuk yang kedua, jawaban kami adalah dari RPP tersebut, jawabannya adalah kegiatan belajar akan dilaksanakan semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang disebutkan agar siswa bisa memahami secara optimal. Yang ketiga, uraian jawabannya adalah penyusunan RPP bertujuan agar adanya acuan yang jelas dalam materi yang ingin disampaikan. Setelah itu, selama pengamatan, yang pertama adalah uraian jawabannya, selain menggunakan papan tulis, juga diadakan games dalam belajar, juga menggunakan teknologi LCD agar pembelajaran semakin menarik. Jadi guru di sana memakai beberapa teknik untuk menarik, untuk membuat pembelajaran itu semakin menarik dan agar tujuannya untuk agar siswa memahami pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah nomor 2, uraian jawabannya adalah semua diberi kesempatan karena semua murid dipersilakan untuk membaca buku dan mendalami materi masing-masing. Yang ketiga adalah dengan melihat hasil tugas dapat dilihat seberapa jauh tingkat pemahaman peserta didik dan dapat menyesuaikan untuk aktivitas pembelajaran berikutnya. Nomor 4, berbagai teknik dilakukan seperti memberi pemahaman bahwa dengan belajar akan membuka peluang sukses di masa depan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nomor 5, ketika ada materi baru di SMA, maka guru bisa memberi pemahaman terhadap hubungan materi yang dijelaskan dengan materi yang pernah diajarkan saat SMP. Untuk yang selanjutnya, nomor 6, kegiatan yang bervariasi membuat peserta didik semakin antusias sehingga akan memudahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, nomor 7, guru menanggapi sesuai situasi. Jika ada yang mengantuk, maka ditegur dan menggunakan metode lain agar siswa tidak mudah bosan. Setelah pengamatan, yang pertama, aktivitas memberikan ceramah yang berisi tentang materi pembelajaran dan nasihat-nasihat hidup bertujuan agar menjadikan murid mendapat wawasan yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Untuk yang nomor 2, tidak ada. Yang terakhir adalah indikator. Yang pertama, kami memberi nilai 3. Karena topik dan kegiatan pembelajaran kebahasaan karya ilmiah mengenai denotasi dan konotasi tidak ada kesulitan. Yang kedua kami memberi nilai 4 karena guru menjelaskan kembali dan memberikan contoh yang lebih mudah dipahami. Nomor 3 kami memberi nilai 4 karena cara menentukan tingkat pemahaman yaitu memberikan tugas atau latihan. Setelah itu, selama pengamatan,
Yang pertama adalah proses pembelajaran disesuaikan dengan konsentrasi. Apabila konsentrasi mulai menurun, maka pembahasan dibuat lebih ringan. Yang kedua adalah ya, karena bervariasi, maka dapat membantu peserta didik yang bermacam-macam dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yang nomor 3, guru menyesuaikan waktu dengan RPP agar tidak bertabrakan dengan jadwal pembelajaran yang lain. Yang nomor 4, hampir semua peserta didik terlibat aktif. Kalau ada yang kurang terlibat, maka teman-teman bisa saling membantu. Setelah itu, nomor 5, guru mengarahkan apa yang harus dilakukan dalam menangani yang kurang aktif dapat dilakukan dengan memberi bantuan secara langsung dan menanyakan apa masalahnya. Selanjutnya nomor 6, media yang digunakan cukup beragam dan guru cukup terampil untuk menggunakan media tersebut. Dengan media yang variatif, membuat peserta didik semakin semangat dalam belajar. Nomor selanjutnya, setelah pengamatan, pembelajaran berjalan dengan cukup baik dan berhasil membuat murid cukup menguasai materi. Baiklah, tadi kita sudah dengarkan pemaparan dari Saudara Nabil. Dan untuk materi yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Alda Fitria. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. D. Pemantauan. Secara keseluruhan, proses belajar dan pembelajaran di SMA Darul Hijrah, Martapura berjalan dengan cukup baik. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara bervariasi, mulai dari paling umumnya yaitu berceramah, menjelaskan di papan tulis, menggunakan teknologi LCD, hingga membuat permainan yang mengandung unsur edukasi. Dalam prosesnya pun, santri cukup senang dan menjalani kegiatan pembelajaran. Guru di SMA Darul Hijrah pun juga sering memberikan kesempatan bertanya pada santrinya, juga berdiskusi agar semakin membuka wawasan maupun sudut pandang, sehingga pola pikir santri yang semakin baik dan matang. Selain itu juga guru di sini mengutamakan pendidikan moral dan akhlak, sehingga para santri yang dididik pun berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik, bukan hanya sekedar pintar secara akademik. Semua santri di sini diberikan kesempatan yang sama dalam proses pembelajarannya, tidak membeda-bedakan. Di sini juga tersedia berbagai macam ekstra kurikuler, sehingga minat dan bakat serta potensi santri bisa saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Alda Fitria. Dan untuk materi yang berikutnya, baik untuk pemaparan yang selanjutnya, yaitu tabel indikator akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah guru. Pada poin yang pertama kami memberi nilai pada indikator pertama kami memberi nilai 3 karena karakteristik belajar di kelas itu dapat diidentifikasi dengan baik oleh guru dengan menggunakan metode yang berbeda, maka murid-murid yang cara belajarnya berbeda itu bisa dengan mudah juga untuk memahami materi. Indikator nomor 2, kami memberi nilai 3. Kami memberi nilai poin 3 karena semua peserta didik diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif, misal tanya jawab atau bahkan memberi pendapat, itu para peserta didik diberi kebebasan. Indikator ketiga, kami memberi nilai 3. Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar. Karena memang ketika di kelas, guru tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya, tidak membeda-bedakan fisik. Semua diberi kesempatan belajar. Dan kebetulan juga
di tempat tidak ada murid yang kelainan fisik. Jadi bisa belajar dengan baik semuanya. Indikator yang keempat, kami beri poin 3 karena ketika ada murid yang melakukan penyimpangan, guru menanyakan apa penyebabnya. Jadi ini dilakukan sudah cukup baik. Yang indikator kelima, kami memberi poin 2 karena potensi akademik itu masih kurang dikembangkan karena misalnya di mata pelajaran sejarah kami bertanya kepada beberapa santri, itu jarang diikutkan lomba dan kompetisi sejarah, jadi kurang maksimal di bidang akademik. Akan tetapi untuk di pelajaran lain mungkin ada. Nomor indikator keenam, kami beri nomor 4 karena semua peserta didik diperhatikan dengan baik. Kalau ada yang kelemahan fisik atau misal sedang sakit, itu tentunya diperlakukan secara khusus ya. Jadi tidak ada yang terolok-olok. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri yang lain. Dan untuk pemaparan materi yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Selvina Trihartati. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan dalam proses penilaian. Sebelum pengamatan, kami meminta RPP kepada guru dan kami memeriksa RPP tersebut. Uraian jawabannya yaitu ada 4 nama peserta didik, yaitu Muhammad Akmal, M. Nazril Irham, yang ketiga Siwa Yuda Mahkota Dewa, dan Wildan Fadilah. Kemampuan dari 4 peserta didik tersebut sangat baik. Selanjutnya, guru juga memilih 4 nama peserta didik, yaitu Sirlana dengan karakteristik aktif ceria, selanjutnya Yusman Ramadana pemalu, Muhammad Halim pendiam, dan M. Iha Raihan aktif. Selanjutnya, Abdurrahman Ahmad, cara membantu mengembangkan potensinya yaitu dengan cara membaca buku. Selanjutnya, Wildan Fadilah, cara mengatasi kelemahannya yaitu berperilaku baik kepada teman. Selanjutnya tidak ada, nomor 5 tidak ada. Selanjutnya, apakah ada peserta didik yang selalu mengganggu peserta didik lain? Ada. Upaya untuk mencegahnya yaitu menegur dan memberi nasihat. Selanjutnya, karakteristik umum kelas yang diajarkan yaitu sangat beragam. Ada yang peserta didik aktif, pemalu, ceria, pendiam, dan bersahabat. Yang B, selama pengamatan. Guru mengatur tempat duduk agar murid yang mempunyai mata minus diutamakan duduk di depan, dan memang duduk di depan disarankan oleh guru. Selanjutnya, guru sering berkeliling sambil menjelaskan materi. Yang terakhir, apakah ada proses pengecekan secara rutin dengan bertanya kepada peserta didik? Ya, ada. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Selvina sudah memaparkan materinya. Dan untuk materi selanjutnya tentang analisis hasil observasi akan saya serahkan kepada Saudara Muhammad Rizal Ikhwandi. Kepada Saudara Rizal, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan analisis hasil observasi yang kami lakukan.
Berdasarkan observasi yang dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa proses pembelajaran di SMA Darul Hijrah berjalan dengan cukup baik dan tidak banyak kendala yang ditemukan. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia. Berbagai metode dan teknik yang digunakan dalam pembelajaran pun beraneka ragam sehingga santri antusias dalam proses pembelajaran. Teknik yang digunakan dalam pembelajaran antara lain menjelaskan dengan metode ceramah, menulis materi di papan tulis, melakukan permainan yang edukatif, hingga menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan LCD. Ketika menggunakan LCD, sering menonton video edukasi. Hal ini membuat para santri lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Adapun kendala bidang akademik, salah satu santri menyebutkan bahwa santri di sini jarang diikutkan lomba-lomba seperti lomba cerdas cermat dalam bidang sejarah ataupun lomba pembuat poster sejarah. Hal ini menunjukkan dalam bidang studi sejarah, para santri di sini kurang dimaksimalkan potensinya. Sedangkan dalam bidang non-akademik di sini terdapat berbagai macam ekstrakurikuler seperti memanah, pencaksilat, dan olahraga lainnya. Hal ini menunjukkan potensi non-akademik dimaksimalkan dengan cukup baik. Dikarenakan SMA ini merupakan bagian dari pondok pesantren Darul Hijrah, maka dari itu dalam proses pembelajaran lebih mengutamakan aspek moral dan adab. Selain moral dan adab, pendidikan karakter juga lebih diutamakan. Tapi aspek akademis juga ada walaupun tidak sama atau penekanan dalam aspek akademisnya tidak sebesar di sekolah umum. Itu saja materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Rizal Ikhwandi atas pemaparan materinya. Tadi sudah kita perdengarkan pemaparan Saudara Rizal tentang analisis hasil observasi, dan selanjutnya saya di sini akan membacakan kesimpulan dari hasil observasi kami di SMA Darul Hijrah Putra di Martapura. Kesimpulannya yaitu berdasarkan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak banyak kendala-kendala atau permasalahan belajar yang ditemukan. Permasalahan yang ditemukan antara lain kurangnya pengembangan potensi di bidang akademik dalam pelajaran sejarah karena jarangnya diikutsertakan dalam lomba-lomba ataupun kompetisi. Tetapi secara keseluruhan proses pembelajaran sudah berjalan dengan cukup baik dan peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan lancar dan tidak mendapat banyak tekanan. Dengan kata lain, peserta didik belajar dengan bahagia dan sebagian besar sudah bisa memahami materi dengan cukup baik. Dan berikutnya kami akan menampilkan dokumentasi kami di SMA Darul Hijrah Putra yang bertempat di Martapura. Dan inilah dokumentasi kami di tempat kami melakukan observasi. Nah, jadi kenapa kami tidak ada mendokumentasikan suasana kelas? Karena kami ketika ingin melakukan observasi, kami menemukan kendala. Pada awalnya kami ingin melakukan observasi di SMK Negeri 3 Banjarmasin. Akan tetapi setelah kami menyerahkan surat untuk permohonan untuk melakukan observasi, kami tidak mendapatkan respon dan kami pun kekurangan waktu untuk mencari sekolah lain yang bisa diobservasi. Karena tidak ada respon dari SMK 3 tersebut, maka kami kekurangan waktu untuk melakukan observasi. Jadi pun kami memutuskan
melakukan observasi ke sekolah lain yang walaupun jaraknya agak jauh, tapi kami punya teman yang alumni di sana dan cukup akrab dengan guru-guru di sana. Nah, ketika kami mendatangi SMA Darul Hijrah Putra, itu sudah berdekatan dengan ujian akhir semester. Jadi kegiatan pembelajaran di kelas itu khususnya untuk sejarah itu materinya sudah habis. Jadi yang kami lakukan adalah mewawancarai guru dan juga mewawancarai sekumpulan santri untuk menanyakan bagaimana kondisi belajar dan pembelajaran di dalam kelas. Ya, seperti yang bisa dilihat di gambar di sebelah kanan, ini adalah saat kami melakukan wawancara. Dari wawancara ini juga kami menentukan penilaian di indikator, karena karena kami tidak bisa mewawancari guru sejarah, jadi kami tanyakan saja kepada santrinya bagaimana proses pembelajaran mata pelajaran sejarah di pesantren ini. Ya, jadi itu tadi dokumentasi kami. Dan selanjutnya kami akan menampilkan video pendek dari kegiatan observasi kami. Baiklah, di sini kami akan menampilkan sedikit potongan dari video dokumentasi kami. Nah, ini tadi saat kami melakukan wawancara dengan para santri. Dan ini adalah bagian depan dari SMA Darul Hijrah Putra. Ini adalah bagian dalam dari sekolah SMA Darul Hijrah Putra. Ya, baiklah, itu tadi dokumentasi singkat, dan mohon maaf karena kami tidak bisa mengambil dokumentasi yang banyak. Dan dengan ditampilkannya video dokumentasi tadi, maka selesai selesai jugalah presentasi kami pada hari ini. Saya sebagai moderator mewakili dari anggota kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami, dan apabila saya ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir pada presentasi online kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.